Ambisi untuk menjadi calon legislatif dalam kontestasi pemilihan umum 2024 memang tak mudah dan harus melalui jalan terjal. Lihatlah, tak hanya dengan caleg beda partai, tapi juga satu partai. Mereka harus bersaing ketat merebut hati rakyat dan siap menanggung risiko jika kalah. Poin terakhir inilah yang tampaknya sulit dijalani. Bagi seorang caleg, kebanggaan terbesarnya tentu bisa terpilih di pemilu dan menjadi anggota parlemen. Namun, jauh sebelum mencapai tujuan tersebut, para caleg harus melakukan hal yang tak ringan, yaitu mempersiapkan dana kampanye, meyakinkan publik dengan cara turun ke lapangan sampai harus bersaing dengan caleg-caleg hebat lainnya. Dan bukan lagi rahasia umum melakukan politik uang. Maka dari itu, tekanan yang dialami seorang caleg pun cukup besar. Kembalikan duit saya! Saya sudah kalah, habis harta benda saya kalah caleg. Sudah banyak peristiwa jika caleg mengalami stres, lantaran tak bisa menerima kekalahan usai dirinya hanya mendapatkan sedikit suara. Itu sudah terjadi sejak Pileg 2014, 2019, dan terkini 2024. Banyak caleg yang mulai tak bisa menerima kenyataan, bahkan tak sedikit yang mulai stres dan depresi. Jika berlanjut, bukan mustahil mengalami gangguan jiwa. Para medis Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dien Melabu, Kabupaten Aceh Barat mulai merawat sejumlah pasien yang diduga caleg pasca pemungutan suara pemilu 2024. Rata-rata pasien yang dirawat selama 2 hari ini mengeluh sakit kepala, asam lambung, dan marah-marah. Informasi ini disampaikan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dien Melabu, Kabupaten Aceh Barat, Dr. Ilum Anam SPPD, kepada media pers Sabtu 17 Februari 2004 di Melabu. Ia menjelaskan pasien yang dirawat tersebut diberikan tindakan medis berupa obat-obatan yang diharapkan dapat mengatasi keluhan yang dialami seperti susah tidur, depresi, dan gejala lainnya. Jadi obat yang diberikan dokter rata-rata mengatasi atau meredakan gejala depresi dan keluhan lainnya, ungkap Ilum Anam. Ia juga mengatakan sebagian pasien yang merupakan caleg dan telah mendapatkan perawatan medis tersebut akhirnya pulang ke rumah sambil melakukan rawat jalan. Maklum, sebagian pasien yang dirawat tersebut hingga kini kondisinya sudah mulai stabil, sehingga diperbolehkan pulang oleh dokter yang merawat. Ilum Anam menyebut pihaknya saat ini telah menyiagakan sejumlah tenaga kesehatan untuk memberikan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat, termasuk caleg yang mengalami gangguan kesehatan pasca pemilu 2024. Kalian beli kulkas baru, beli TV baru, keramik rumah. Memang, stres hingga akhirnya mengalami gangguan jiwa sangat mungkin dialami caleg yang ikut dalam pemilu. Ini tak lepas dari kesal dan marah lantaran sudah menghabiskan banyak uang, belum lagi yang dibagi-bagikan kepada masyarakat, tapi akhirnya tak banyak yang memilihnya sehingga gagal jadi anggota DPRK, DPRA, dan DPR RI. Situasi ini pun sulit dihindari para caleg. Hingga akhirnya, banyak pula caleg yang gagal malah melakukan tindakan bodoh, misal mencuri kotak suara, memblokir perumahan, bahkan hingga bunuh diri. Ada juga sejumlah caleg yang berulah setelah kalah. Para caleg diketahui memang berpotensi mengalami resiko stres lebih tinggi. Di sisi lain, justru daya tahannya rendah. Maka, bukan tidak mungkin para caleg akan down dan mengalami gangguan kejiwaan. Dari peristiwa yang sudah pernah terjadi di pemilu 2019 lalu, setidaknya terdapat 2 faktor yang memberikan pengaruh besar pada potensi stres yang dialami para caleg. Pertama, terkait dana kampanye yang didapat melalui hutang dan mau tak mau harus dibayarkan jika tidak terpilih. Untuk urusan ini, dana kampanye para caleg tentu tidak kecil, bahkan tidak sedikit pula yang sampai menggadaikan rumah demi mendapatkan dana kampanye. Dulu, caleg identik dengan orang yang mampu karena kita tahu biaya kampanye tidak kecil. Kini, banyak yang adu nasib sehingga nekat berhutang demi menjadi caleg. Masalahnya ketika mereka tidak terpilih dan tidak bisa membayar hutang, itu bisa menjadi stresor atau pemicu stres yang sangat berpengaruh. Kedua, faktor ketidakmampuan memenuhi janji pada orang-orang yang berpengaruh di dalam pencalonannya. Apalagi untuk mendapatkan suara di daerah pemilihannya, para caleg sudah mengumbar janji. Pada akhirnya, saat janji kampanye tersebut gagal dipenuhi, maka
Hal tersebut bisa membuat kondisi jadi tertekan. Maka dari itu, jika para caleg tidak mempersiapkan diri dan mental dengan baik, akibatnya tentu akan berujung stres sampai gangguan kejiwaan. Apalagi bagi caleg-caleg baru yang belum berpengalaman dan untuk pertama kalinya ikut kontestasi politik, maka resiko stres yang bakal dialami tentu akan lebih tinggi. Hanya itu, tunggu dulu. Terkini atau pada Pileg 2024, selain dua faktor tadi, juga ada satu faktor lagi yang tak bisa dinilai sepele sebagai penyebab caleg stres, yaitu gara-gara Sirekap atau Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik. Akibat perhitungan yang berubah-ubah inilah yang kemudian memantik banyak caleg stres dan depresi. Bayangkan, awalnya pada pagi hari pukul 9 waktu Indonesia Barat, seorang caleg mendapat surat 5.000 dan mengklaim bahkan mengiklankan dirinya terpilih. 30 menit kemudian justru terjun bebas atau suaranya turun menjadi 2.000. Begitu juga sebaliknya, ada suara caleg yang mendadak naik hingga 10.000 sehingga si caleg itu sendiri pun tak yakin. Itu sebabnya karena Sirekap banyak caleg kesetrum saraf. Nah, soal Sirekap ini pula yang menjadi perhatian serius dari Partai Demokrat Aceh. Melalui Kepala Badan Advokasi Hukum Henry Rahmadani pada Kamis 22 Februari 2024 kepada media pers di Banda Aceh, ia mengaku pihaknya melakukan pemantauan hasil real account internal partai yang telah mencapai 85%. Itu dilakukan di kantor Partai Demokrat Aceh, Banda Aceh pada Kamis 22 Februari 2024. Hasilnya, Satgas Pemilu Demokrat Aceh memperoleh data perolehan suara yang ditampilkan pada Sirekap KPU terdapat banyak kejanggalan dan tidak akurat. Karena itulah Partai Demokrat Aceh meminta KPU RI menghentikan tayangan hasil tabulasi perolehan suara pada sistem rekapitulasi atau Sirekap karena telah menimbulkan masalah di tengah masyarakat. Menurut Henry, tingkat akurasi data yang disajikan pada Sirekap masih tidak sesuai dengan form C hasil atau C1. Untuk menghindari polemik lebih luas, Demokrat Aceh meminta KPU agar menghentikan publikasi hasil dari Sirekap sampai proses perbaikan selesai dilakukan. Henry mengungkapkan pihaknya berulang kali menemukan suara caleg dan partai mendadak mengalami pengurangan pada Sirekap. Ini terjadi di semua tingkatan, mulai DPRK, DPRA hingga DPR RI di Dapil 1 dan 2. Kami memiliki rekaman lengkap saat terjadinya kejanggalan pada tabulasi laman Sirekap KPU RI. Ia juga mengatakan saat suara Demokrat sedang mengalami kenaikan, beberapa jam kemudian suara Demokrat malah hilang dengan jumlah signifikan. Padahal jumlah TPS yang masuk bertambah dan hal ini terjadi berulang kali. Ambil contoh, perolehan suara Dapil Aceh 1 DPR RI pada tanggal 20 Februari 2024 pukul 15 waktu Indonesia Barat, di mana total suara Demokrat mencapai 45.253, di saat data masuk sudah 51,17% atau 4.338 TPS. Namun, 1 jam kemudian pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, suara Demokrat turun menjadi 44.683 atau hilang 570, saat data TPS yang masuk malah meningkat menjadi 51,38%. Sebut Henry. Pada hari yang sama, pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, suara partai telah mencapai 46.302. Namun pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, kembali hilang 1.856 atau menjadi 44.446 suara saat data TPS bertambah menjadi 52,45%. Melihat kondisi ini, Henry mengingatkan KPU sebagai penyelenggara pemilu harus terus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, reliabilitas, independensi, dan keadilan dalam proses rekapitulasi suara. Jangan sampai penyajian data yang belum jelas justru membuat kepercayaan publik luntur. Saat ini, kata Henry, Satgas Pemilu Demokrat Aceh telah mengumpulkan 85% form C1 hasil dari seluruh TPS di Aceh yang telah terkonvensi ke dalam tabulasi real account internal. Henry mengatakan jika data ranking parpol berubah-ubah sebelum penetapan akhir itu biasa. Tapi jika suara partai dan caleg hilang berulang kali saat penghitungan masih berjalan, itu sangat tidak wajar. Bahkan dapat menimbulkan kegaduhan. Walaupun kami paham data Sirekap bukan penentu penetapan suara pemilu.
Sekali lagi, akibat kondisi Sirekap yang tidak normal tadi, benar-benar telah menyetrum saraf para caleg yang bertarung pada kontestasi demokrasi 2024. Teristimewa bagi mereka yang kalah alias tidak dapat kursi. Kalah, habis harta benda saya kalah caleg. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi